Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidina wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita sama-sama untuk memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya yang tak terhingga, yang begitu banyak. Terlebih-lebih kenikmatan iman dan Islam. Kenapa iman dan Islam disebut kenikmatan yang amat besar dibanding dengan kenikmatan yang lainnya, kenikmatan harta, kenikmatan jabatan, kenikmatan kedudukan? Karena kenikmatan iman dan Islam itu tidak sembarangan Allah berikan kepada manusia, ya, tidak sembarangan. Jadi orang yang diberikan nikmat iman dan Islam adalah orang yang Allah kehendaki. Tanpa ada kehendaki dari Allah, itu tidak akan bisa seseorang mencapai keimanan dan keislaman. Makanya satu-satunya nikmat yang Allah berikan kepada manusia yang amat besar yaitu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena nikmat iman, nikmat Islam jaminannya surga. Surga ya. Jaminan iman, jaminan Islam adalah surga. Orang mati tidak bawa iman, orang mati tidak bawa Islam, neraka. Makanya jaminannya surga. Pantas kalau andai kata nikmat iman, nikmat Islam itu adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada manusia. Siapa aja yang Allah kehendaki. Maka alhamdulillah ya, pada malam Senin ini kita bisa berkumpul di majelis taklim yang walaupun guru kita ya Gus Nakir lagi pulang kampung, tadi mah kata saya libur kali ini ya, udah mau ngopi aja di rumah tadi kan, udah masak air tadi. Jadi kita kata Pak begini, aja lah katanya, ada PI di sini kan. Ya ini soalnya udah berapa malam saya di sini sepi. Biasanya sekali ngaji iklan tuh, sekali ngaji iklan dari malam kapan bisa di sini
dari malam Jumat. Malam Jumat, Sabtu, Minggu sepi. Biasa aja sama RT, sama Soleh, bertiga aja. Malah tadi maghrib aja selesai. Udah berapa maghrib nih? Udah 3 maghrib berjamaah ini. Ya, udah 3 maghrib berjamaah masjid. Ya, saya RT Soleh dari mana tuh? Masih masuk tuh ya dari pagi. Ya datang dari maghrib. Ya, supaya apa? Supaya jangan sepi. Ya, terasa banget. Terasa bagus saya kesini. Benar-benar sepi banget. Ya, kayak betul-betul ditinggal semua. Sudah ditinggal benar-benar ditinggal. Bukan ditinggal belakang, bukan. Ya Masya Allah, ya, sepinya. Makanya alhamdulillah nih malam ini, malam Senin, ya walaupun umpama sahibul mantisnya lagi nggak ada, ya kita hidupkan aja, ya kita ramein. Umpama besok di malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, yang biasa ngaji Iqra, yang biasa ngaji Quran, datang. Ya, udah sampai sini ngapain ya? Yang penting niatnya udah bagus. Ya, umpama kalau mau rapat sengaja di sini, rapat nih. Ya, kalau mau rapat, ya, supaya yang sepi, ya jangan sepi habis. Itu. Maka saya punya inisiatif sama RT bagaimana nih supaya malam ini nggak sepi nih. Kita ngadain sholat maghrib berjamaah sama sholat isya berjamaah. Itu alhamdulillah tuh. Ya. Begitu maghrib saya sini berjamaah, ya, bertiga. Dan bilang-bilangin sih yang dari pagi itu yang dekat, ya yang dekat itu kita sholat berjamaah di sini maghrib biar agak sepi, kan? Itu kebetulan yang materi juga pagi itu pengajian pagi berangkat tentang masalah ada kaitannya dengan sholat berjamaah. Jadi kan ada sholat dengan sholat berjamaah. Kata saya begini, sholat mah afdalnya berjamaah ketimbang sendiri. Itu kalau umpama kita di rumah sendiri afdalnya di masjid. Itu kalau umpama di rumah berjamaah di masjid sendiri, kata saya lebih baik di rumah berjamaah. Ya. Di rumah umpama sendiri khusyuk, di masjid umpama sendiri kagak khusyuk. Mendingan di rumah sendiri khusyuk ketimbang di masjid kagak khusyuk. Itu mendingan gitu. Ya. Kalau di rumah sendiri kagak khusyuk, di masjid kagak khusyuk, sama aja. Afdal di mana? Afdal di masjid walaupun tidak khusyuk. Itu tentang masalah afdaliyah, keutamaan bersolat berjamaah gitu dari pagi. Ya. Jadi pada malam ini sebetulnya bukan bagian materi saya. Ya. Materinya yaitu materi tentang masalah fikih, tentang masalah ini. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama ya untuk membacakan sholawat dulu kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini khususnya kita mengharap kepada baginda Rasul, mudah-mudahan dengan mahabbah dan cinta kita kepada beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti al-hajiyah wa qulniyatul salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Ya Habibi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana Ramadan ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma
خير الأنام وعليه الدوام وصحبه والتقدير بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Dan kita berantem bang, bisa berantem nih. Karena kan ngajak dulu. Ketinggalan itu. Mari kita mengulas materi yang sudah diajarkan oleh Gus Nadir ya, mengulas pelajaran tentang masalah syahid, Tayamum. tentang masalah paslon nawakidul wudu ya, nawakidul wudu, paslon nawakidul wudu'i arba'atu asya'. Ini berkaitannya masih dengan wudu ya. Karena kalau umpama tayamum itu pada minggu kemarin, karena itu memang itu jarang-jarang dipakai. Tapi walaupun jarang dipakai, tetap kita ilmunya mesti tahu. Ya mesti tahu. Sebab tahu kapan pasti kita membutuhkan yang namanya tayamum. Seperti saya bilang waktu minggu dulu, di mana tayamum itu bukan cuma ketiadaan air ya, tapi air ada karena badan tidak memungkinkan untuk memakai air, maka itu adanya tayamum. Jadi asal permasalahan mah tayamum itu pengganti badalun minal wudu dipakil ma'i, menggantikan daripada wudu karena ketiadaan air. Itu asal permasalahan ya. Tapi sekarang umpama air mah ada, tapi badan kita tidak memungkinkan untuk memakai air, maka diganti dengan tayamum, gitu ya, diganti dengan tayamum. Nah, pada malam ini saya akan mengulas tentang masalah nawaqidul wudu'i ya, pembatalan wudu. Pasal bermulai di pasal nawaqidul wudu'i, adapun pembatalan wudu itu arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Al-awalu, yang pertama, al-khariju, yang keluar, min ahadis sabilaini, daripada salah satu perjalanan, min kubulin, daripada kubul, au duburin, atau dubur. Kubul lubang depan, dubur lubang belakang. Rihun angin, berarti kentut. Au ghairuhu, atau selain daripada rihun. Ilal mania, kecuali air mani. Asali yang kedua, sawalul akli, hilangnya akal, binaumi, dengan sebab tidur, au ghairihi, atau selainnya. Ila nauma qaidin, kecuali tidurnya yang duduk, mumakinin, yang menetapkan makadahu, pada tempat duduknya, minal arti, daripada tanah. Situ ya. Mungkin yang udah ada artinya ada bedanya. Asal isu yang ketiga, yang terbawa wasyaratai rajulin, bertemu ya dua kulit lelaki, wa'ati, dan perempuan, kabila ini, yang dewasa keduanya atau yang besar keduanya, asliba ini, yang bukan muhrim keduanya, binobali haidin,
daripada tanpa ada penghalang. Yang keempat, ar-rabi'u, yang keempat, masuk kubur adami, mengusap kubur anak Adam atau bangsa Adam, bangsa manusia, al-khalqati duburihi, atau lingkaran yang bulat, lingkaran duburnya anak Adam, dibuat kerohati dengan telapak tangan, al-butunil asabihi, atau dengan telapak jerigi, dengan telapak jerigi. Jadi kita bahas kembali ya tentang masalah yang membatalkan wudu. Sebab kalau umpama kita sholat tanpa wudu, itu sholatnya tidak akan sah. Apabila tidak sah sholat kita, maka berarti sholat kita tidak diterima. Jadi mesti ada wudu. Atau begini, wudu tapi nilainya nggak wudu, berwudu tapi nilainya nggak berwudu. Maksudnya bagaimana? Persyaratan wudunya, ya persyaratan wudunya dan rukun wudunya kurang. Maka itu dinilai tidak berwudu, dinilai tidak berwudu. Sedangkan kata Nabi, la sholata liman la wudu alah. Itu la sholata, tidak sah sholat, liman bagi orang, la wudu alah, yang tidak ada wudunya, yang tidak berwudu. Dimaksud dengan tidak berwudu di situ wudu, tapi wudunya tidak mencukupi syarat wudu, yaitu dinilai wudu. Ya. Apa ini ya? Apakah tidak tertib wudunya, ataupun umpama kurang pembasuhannya, yang termasuk daripada rukun wudu diantaranya apa? Membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, dan membasuh dua kaki. Kurang, ya, kurang pembasuhannya. Itu bisa menyebabkan wudunya tidak sah, ya, menyebabkan wudunya tidak sah. Makanya yang harus kita hati-hati itu di ketika wudu, yang wajibnya, ya. Apa yang wajibnya? Sesuai dengan tafsir Al-Quran, yaitu mana? Fagsilu wujuhakum. Ya. Itu yang wajibnya tuh ketika wudu. Fagsilu wujuhakum, basuh itu mukanya kita basuh. Ya. Mana yang disebut dengan muka itu? Sudah tahu kita. Muka itu adalah pipi, itu bagian muka, jidat bagian muka, dagu bagian muka, hidung bagian muka, bukan muka, ini bukan muka, pipi ini bukan muka, bukan jidat, tapi jidat, pipi, hidung, dagu itu bagian daripada wajah. Ya. Maka ketika kita wudu membasuh muka harus yang disebut dengan muka mana? Min nabati syari ila dari dari sini, ya, jangan sampai tidak ada yang termasuk. Dari sini sampai sini harus dibasuh. Ya, umpama membasuh muka di sini doang sampai alis, itu tidak sah wudunya, ya, karena jidatnya nggak terbasuh, jidatnya nggak terbasuh. Wudu ya wudu, tapi nilainya tidak ada wudu. Ya, jadi la sholata liman la wudu lah, wudu tapi tidak ada nilai wudu. Kenapa? Karena persyaratan wudunya kurang. Ya, persyaratan wudunya kurang. Itu proses Al-Quran, fagsilu wujuhakum. Kemudian wa aydiyakum, tangan, ya. Nih, yang disebut dengan tangan itu mana? Dari mulai ujung, ya, ujung ini ujung jerih sampai mana tuh? Sampai ini tangan
sini, yang ini. Tapi menurut kasus Al-Quran dan ini ilal mirfaqain, ya, sampai kedua sikutnya. Ini sikut sini, ini perbatasan, ya, batasan. Ya. Kurang daripada sikut ini ke bawah itu nggak sah. Ya. Wudhu kita nih, ya. Wudhu kita wudhu tangan. Ini batasan, karena ilal mirfaqain, ya, ilal mirfaqain sampai dua sikut, perbatasan, ya, batasan. Berarti sampai wajibnya dua sini. Bawah sikut itu nggak sah wudhunya. Bagaimana kalau lebih bagus? Ya, ini bagus. Ya, ini bagus. Gini, ya, karena ada satu keterangan di mana nanti umat baginda Rasul kalau umpama wudhunya sampai sini akan diberikan perhiasan intermutiar Allah di surga. Akan dihiasi, dipenuhi, ya, dengan hiasan intan berlian di surga kalau orang wudhunya sampai sini. Ya. Bukan cuma gitu kata Nabi. Ya, orang yang berwudu dengan baik itu apa? Kata baginda Rasulullah nanti umpama di akhirat gurul muhajjalain. Ya, jadi mukanya akan bersinar-sinar min asal wudu. Jadi ketika nanti di alam mahsyar kita dikumpulkan, ya, itu umat Rasulullah akan ketahuan orang yang suka berwudu. Dari jidat keluar sinar, dari tangan akan keluar sinar. Semua anggota wudu yang dia basuh ketika hidup di dunia mau melaksanakan sholat, dan ketika kita dikumpulkan dalam mahsyar itu akan kelihatan wajah-wajahnya yang berwudu. Gurul muhajjalain min asal wudu, akan bersinar itu bekas-bekas wudhunya ketika dia menjalankan wudu. Ya, berarti wudhunya yang bagus, ya, wudhunya yang sempurna. Jadi yang wajibnya tuh, ya. Jadi yang wajibnya yang kita jaga, yang kita pelihara, terutama pertama adalah membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan. Ya, membasuh kedua tangan. Bagaimana kalau umpama tangannya cuma sebelah? Ya sebelah apa itu? Ya, tangannya sebelah, ya sebelah. Tangannya dua-dua nggak ada, nggak usah loncat, nggak apa-apa. Ya, umpama gini, tangannya tapi umpama nih, orang butuh tangannya segini doang nih, ya, ada tangan segini doang. Apakah itu wajib dibasuh? Wajib, sini aja, ya aja. Tapi kalau umpama sampai sini nggak ada dua-duanya, ya itu nggak usah diwajib. Kenapa nggak usah dibasuh? Karena tidak ada tangan. Ya, begitu udah membasuh muka, kemudian harusnya kan tangan, ya kan? Berarti langsung kemana? Ke kepala, masturbasi, membasuh kepala. Ada tangannya satu aja. Ya, apa yang kanan, apa yang kiri, basuh aja. Ya, basuh aja. Kalau ada yang kiri doang nih. Sedangkan menurut di fikih itu mesti apa? Mesti tertib kan? Kanan dulu, ya kanannya kagak ada. Ya kan? Karena nggak ada, langsung aja ke tangan kiri. Kalau umpama sampai sini kagak ada tangannya, itu kagak ada wajib untuk membasuh tangan. Tapi kalau umpama ada sisa nih, atau segini nggak ada, itu sisa tangannya itu harus dibasuh ketika wudu. Jadi yang dimaksud dengan orang yang tidak wudu itu wudu, tapi tidak mencukupi persyaratan wudu. Ya, makanya hati-hati wudunya. Kemudian ketika sebagaimana yang tadi saya misalnya tidak kalau wudu itu membasuh muka, jangan sampai ada air yang bekas kita pakai kemudian kita pakai lagi, gitu ya, gitu ya. Jadi nih air di keran, ya, dibasuh gini, ya, tuh. Jangan sampai air yang sudah di sini jatuh ke tangan kemudian kita dipindahin.
itu namanya termasuk daripada air musta'mal ya. Tidak, kita harus jauh tuh. Jadi sekerang itu harus jauh, jangan sampai dekat gitu ya. Ini tuh kan udah satu, jauh gini ya. Nah, bagaimana kalau umpama di mana tuh di kolam, ya kan? Sama itu juga jauhin, ya tangan jauhin, ya. Jangan sampai yang sudah kita pakai itu kena tangan lagi, kemudian kita diusap basuh lagi. Itu namanya ma'ul musta'mal, air dan musta'mal. Sedangkan itu membasuh muka itu termasuk daripada rukun wudu, ya, rukun wudu. Makanya jangan sampai. Jadi yang perlu kita perhatikan di ketika wudu itu yang wajibnya dulu, ya, yang wajibnya membasuh muka yang rapi, membasuh kedua tangan pun yang rapi, kemudian mengusap kepala. Di situ kan membasuh rasi, ya, mengusap kepala dulu itu. Kok kenapa enggak membasuh rasi, membasuh sari? Ya. Enggak mengusap rambut, enggak, tapi mengusap kepala. Artinya bagaimana? Walaupun ada orang punya kepala tanpa rambut, itu wajib untuk dibasuh. Ya, dan undang-undang sana rambutnya enggak ada. Di situ perintahnya kan rosi, bukan syari. Gitu. Kalau perintahnya syari, masuk syari, mengusap rambut, berarti kalau yang botak enggak wajib, yang dulu enggak wajib. Tapi di situ konsepnya masuk rosi, mengusap kepala, ya, mengusap kepala. Berarti walaupun orang ada kepala dan rambutnya, wajib di ketika wudhu mengusap kepala. Terserah, pokoknya yang dibilang kepala mana, mau di atas boleh, di atasnya, di pinggirnya juga boleh. Yang penting masih ada nama kepala, pinggir, belakang, itu nggak apa-apa, ya. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau umpama orang punya rambutnya panjang, punya rambutnya 3 meter, 10 meter, ya, gitu. Kemudian ketika kita jauh sah dia, ketika dia membasuh kepala, membasuh rambutnya itu rambut yang ujungnya, ya, umpama ada punya rambutnya 5 meter, ya, berarti kan ujung itu panjang, ya. Nah, selagi itu rambutnya masih nempel di kepalanya, ya, nempel tuh, ya, itu boleh saja, boleh sah, ya, selagi itu rambutnya masih nempel di kepalanya. Kecuali kalau umpama rambutnya mesti digunting, udah putus tuh kayak nyambung ke kepalanya, berarti nggak sah. Sebab kayak nyambung, ya, kayak nyambung. Ya, kalau masih nyambung boleh itu membasuh rambut walaupun di ujungnya itu rambut, asal rambutnya masih nempel di mana, di kepala, ya, masih nempel di kepala. Itu yang wajib. Kemudian apa lagi? Termasuk wudu yang harus kita perhatikan adalah membasuh kaki. Kaki ini yang sembarangan, ya. Sebab ada doanya ketika membasuh kaki, kita sudah pada tahu kan? Allahumma sabbi qadami alas sirat yauma tajilu aqdamun binar. Basuh kaki kiri kanan. Ketika basuh kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika alla tazila qadami alas sirat yauma tajilu aqdamul munafiqina binar. Ya Allah, ya, saya berdoa Allahumma sabit qadami, ya Allah, teguhkan kedua telapak kaki kami alas sirat, di atas sirat, yauma tajilu aqdamul binar. Pada waktu itu banyak orang yang tergelincir ketika dia nyebrang di atas sirat ke dalam neraka. Ya, itu kita minta perlindungan kepada Allah ketika kita membasuh kedua kaki. Sebab kaki kita pasti nanti kita akan menyeberang di atas sirat, ya, akan menyeberang semua, ya. Tidak ada satupun orang yang tidak akan menyeberang di atas sirat, ya, pasti akan menyeberang di atas sirat, termasuk kita, ya. Nah, kita lagi dulu
ini doa itu doa agar kita begitu begitu kita nyebrang di atas sirat, Allah teguhkan telapak kaki kita agar kita sampai kepada tujuan. Ya, sebab dalam satu keterangan orang itu ya tidak nanti nyebrang di atas sirat, ada yang baru nempel doang, nempel doang itu sudah jatuh, nempel doang udah terkeser gigil, ya. Ada yang udah tengah-tengah jatuh, ya. Ada yang udah menyampai ke surga, dikit lagi di surga, pleset, ya, pleset itu jatuh, ya, pleset akhirnya jatuh, masya Allah. Nah, di situ ya, artinya bagaimana? Ketika kita wudhu membasuh kedua kaki, kita berdoa kepada Allah. Saya nggak bisa, ya nggak bisa saya doanya. Gak apa-apa, cukup dari awal kita bisikan juga udah cukup. Tapi usahakan kita bisa doanya dari mulai awal wudhu sampai akhir wudhu, kita usahakan bisa doanya sampai akhir wudhu. Allahumma ij'alni minat tawabina wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadika sholihin. Itu usahakan itu dari awal kita wudhu sampai akhir wudhu, usahakan doanya kita bisa, ya. Karena harapan kita kepada Allah agar wudhu kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, dan perlu kita perhatikan ketika kita wudhu agar kita punya nilai wudhu, ya. Perhatikan daripada yang wajibnya membasuh mukanya yang sempurna, membasuh kedua tangannya pun yang sempurna, membasuh kepala dan membasuh kedua kaki pun kita yang sempurna, ya, agar wudhu kita betul-betul diterima oleh Allah, ada nilai wudhu dan sholatnya kita diterima. Jadi jangan sampai la sholata liman la wudhu'alah, tidak sah sholat orang yang tidak berwudhu tapi nilainya tidak berwudhu, karena itu kurang syarat dan wudhunya wudhu. Nah, permasalahan yang saya akan bahas tentang pembatalan wudhu. Wudhu itu bisa jadi batal, ya. Ada berapa hadis di pasal ini? Pembatalan wudhu ada 4 macam, ya. Ada 4 macam wudhu kita bisa jadi batal. Kalau batal wudhu, ya, jangan wudhu lagi, itu jangan terusin sholatnya, jangan terusin. Umpama kita lagi sholat, ya, lagi sholat umpama atau lagi sholat, ya, lagi sholat, kita umpama keluar sesuatu, ya, apa dubur apa kubur, itu sebenarnya sholatnya batal, wudhunya batal. Asli, ya. Ketika sholatnya batal karena ada keluar sesuatu, berarti wudhunya batal. Ketika wudhunya batal, maka kita wudhu lagi, ya, wudhu lagi dan terusin. Jadi sholatnya batal, sholatnya kita. Nah, yang pertama nih, pembatalan wudhu itu adalah al-khariju min ahadis sabilaini min kubulin au duburin ribun au lehu ilal manida. Yang pertama yang membatalkan wudhu itu salah satu keluar apapun, ya, yang keluar daripada lubang depan atau lubang belakang. Apa aja, ya, di sini dicontohkan rihun aweru, seumpama angin. Berarti kalau disebat kepada pantat berarti kentut, ya. Kentutnya mau gede, mau sedang, mau kecil, mau terasa, mau bau, mau wangi, sama aja. Ya, jangan mentang-mentang dengan kentut bapak tadi kan bau misi, kalau apa kan nggak bisa begitu. Dan mentang-mentang bau misi, ya, kemudian bulunya nggak batal, tak ada batal, ya, batal. Apapun yang keluar sesuatu apa aja, ya,
Bahkan umpama sesuatu yang berharga, udah wudu nih, kita udah wudu keluar sesuatu umpama yang berharga, mutiara, bintang, berlian, keluar tuh di mata kita, maka wudu batal. Kamu yang keluarnya mutiara, bintang, berlian juga batal. Batal. Kenapa? Karena itu keluarnya daripada salah satu perjalanan kubur atau duduk. Ya batal. Ya, ataupun apa aja. Ya. Pokoknya sesuatu apa aja. Di ketika kita sesudah wudu, kemudian keluar sesuatu, itu membatalkan kepada wudu kita. Kita wajib untuk wudu lagi kalau kita mau sholat. Jangan diteruskan sholat kita kalau wudunya kita batal. Ya, itu. Jadi apa aja ya? Apa aja yang keluar? Apa yang keluarnya itu yang memang najis, ya, yang bisa sudah menjadi adat ya, najis, ataupun sesuatu yang suci, ataupun sesuatu yang berharga, tetap itu membatalkan daripada wudu. Ya, beda ya. Beda yang keluarnya yang biasa kan, kotoran itu yang biasa keluar itu memang najis ya, najis. Tapi kalau umpama sesuatu yang tadinya suci, suci nih, karena keluarnya daripada tempat yang biasa tempat keluar najis, itu namanya bukan najis tapi mutanajis. Mutanajis ya. Sesuatu yang kena najis namanya mutanajis. Itu namanya mutanajis. Umpama telur keluar dari pantat ayam, ya, itu telur bisa jadi suci kalau umpama dibersihkan dulu. Hukumnya itu telur yang luarnya adalah mutanajis. Kenapa? Karena keluarnya di tempat yang najis. Itu jadi namanya mutanajis. Itu umpama ada orang begitu mules keluarnya umpama apel, umpama pengen berat apel, umpamanya apel. Pas butuh apelnya butuh. Jeruk umpama, ya boleh dimakan, boleh. Cuci dulu, karena itu punya muka najis, muka najis, tapi muka najis. Kalau najis sesuatu yang enggak bisa dibersihkan dengan air, namanya najis. Umpama kita nih, ya, umpama ada ayam merah warnanya hitam, kita keringin tuh, jemur, setelah kita bikin cincin, ya, itu. Walaupun umpama udah kering, karena itu najis, udah kita cuci pakai sabun, pakai apa, tetanganya nggak bisa, karena itu barang najis. Beda sama bukan najis. Gitu. Jangan mentang-mentang waktu ini cakep kayak di waktu ini. Boleh dari tai aja, dari sebulan, gosok-gosok, pakai sholatnya kagak sah, karena sholatnya bukan najis. Itu bedanya antara najis sama bukan najis. Jadi kalau umpama najis mah nggak bisa dibersihkan dengan air, ya. Tapi kalau umpama mutanajis adalah barang yang kena najis, bintang najisnya karena dibersihkan. Paham ya? Jadi apa aja ya, sesuatu yang keluar dari pantat kita, tubuh kita, walaupun itu suci, walaupun itu berharga, walaupun itu wangi keciumnya, tetap itu membatalkan wudu kita. Wajib kita wudu lagi kalau memang kita udah wudu. Di ketika sholat batal sholatnya karena wudunya batal. Ya, batal satu tuh. Ya, tapi di sini ada ilal mania, kecuali sperma. Ini ya. Memang ini kalau kita dipikirkan dia masuk akal sebetulnya, ya. Air ketika kita udah wudu, ya, kita keluar air kencing, umpama tetes, atau umpama yang lainnya seperti mandi, wasi, ya. Kita kan satu tempat sebetulnya, masalah lubang, ya. Iya.
kencing dari situ, maji dari situ, wadi dari situ, sperma dari situ. Tapi kalau pas begitu sperma kagak najis dan juga tidak membatalkan wudu lagi. Kalau sperma tidak membatalkan wudu tapi wajib mandi. Ayo. Ribet ya. Tapi naik kaki, ini bagian wudu nggak pernah kita udah wudu nih. Tahu ya, tahu orang kita itu ya standarnya kita bangun. Wah, begitu bangun kenceng, udah kenceng keluar, mandi sperma. Padahal kita udah wudu kita kagak bakal, cuma wajib mandi. Coba, nah, wudu kita kagak bakal, cuma wajib mandi. Takutnya tak pasti wudu juga. Kenapa? Karena kalau umpama kita keluar sperma pasti dicuci, dan namanya cuci pasti dipegang kan? Iya. Jadi kalau masih dipegang, masih suruh mandi sendiri, masih dipegang. Anak dipegang berarti kan batal wudu, ya. Tapi kan batal wudu, ya wudu lagi. Begitu. Dan kecuali udah kita wudu keluar sperma, karena kita sama punya kita udah bersedia alhamdulillah. Itu berapa sih? Itu tidak bisa gitu, pasti pegang, pasti kita pegang, anak dipegang. Berarti batal wudu, maka batal wudunya. Tapi secara umum tidak batal wudu ketika keluar sperma, tapi wajib mandi. Tapi wajib mandi. Nah gitu ya. Jadi yang najis itu yang keluar dari dubur itu adalah 3 ya. Air kencing itu najis, kemudian maji najis, wadi juga najis, ilal maniyah kecuali air mani sperma yang tidak najis keluarnya dari lubang depan itu nggak najis. Kalau umpama sperma najis berarti ya kita najis ini ya, berarti manusia najis, berarti manusia najis itu ya najis ya. Jadi batal wudu keluar sesuatu dari depan atau belakang kecuali adalah air mani sperma. Yang kedua nih zawalul akli binaumin au dari hilang akal. Ya hilang akal itu bagaimana tuh? Ya, jadi kagak ingat, ya kagak ingat. Begitu udah wudu tahu-tahu kayak orang apa tuh? Ya, orang linglung, ya yang akal atau umpama stres ataupun umpama tiba-tiba jadi gila. Sudah wudu kemudian jadi gila, ya, gila tiba-tiba gila itu. Nah, itu wudunya batal, ya wudunya batal. Di sini dinaumi dengan sebab tidur, awalnya atas lainnya. Nah, tidur yang tidak membatalkan wudu itu yang bagaimana? Tidur yang tidak membatalkan wudu itu adalah tidurnya yang tegak, yang tetap si pantat kita itu di tempat duduk. Ya, umpama nih kita udah wudu, kita duduk di atas sejadah samping aja nih, gitu. Terus umpama berjam-jam, ya. Itu nggak membatalkan wudu. Tapi kalau umpama tidurnya nyender, ya nyender. Kenapa tidur nyender orang batal wudu? Karena yang tidak ada tempat sejadah dia pasti jatuh, pasti jatuh. Ya. Di ketika yang jatuh, karena biasanya itu lubang belakang itu terbuka. Makanya orang tidur itu kalau dapat jam bisa, ya. Itu lubang belakang biasanya nggak begini, maaf. Ya, itu keluar angin, itu masalah begini. Nah, kalau nggak begini pasti keluar angin. Anak keluar angin berarti batal wudu. Makanya kalau umpama tidurnya begini, apa begini? Ya, apa begini? Nggak bakalan. Sebab itu yang namanya pantat, apa namanya pasnya itu? Bubur ya, apa? Itu apa kayak begini? Tapi kalau udah berubah, kuda jatuh, batal wudu.
wudhu, ya, karena ini lubangnya masih terbuka, gitu, lubangnya masih terbuka. Tapi kalau mau begini terus begini, begini sampai mau gelas habis jalannya ngumpulin, gitu, ya, kalau udah gila juga nggak apa-apa, begini orangnya ditanya semangat kayak gilanya, ya, agak apa dulu. Kalau umpama duduknya nggak berubah. Gitu. Kalau badannya berubah, tapi kita berubah dia jatuh atau secara begini, maka itu hukumnya batal wudhunya. Andaikan tidak ada sederhan, pasti dia itu maka jatuh. Ketika jatuh, maka dia udah dihitung tidur. Makanya orang tidur yang itu biasa sekali itu pantatnya masih terbuka, ya. Itu pasti terbuka. Dan terbuka berarti angin keluar. Ya angin keluar maka jadi batal wudhunya. Yang batal begini, ya begini terus kalau berubah begini terus ya berubah jatuh aja, saat itu hukumnya batal wudhunya. Jadi ila nama qaidin mumakkin man adahu minallah. Jadi meletakkan pantatnya di atas bumi atau di atas tanah, di atas bumi yang berubah, itu tidak membatalkan wudhu, tidurnya semacam begitu. Berapa tuh? 2, 3 nih. 3 yang bau masyaratain rajulin wa faratin kabiraini asnaini minum bayadin. Yang ketiga yang membatalkan wudhu itu adalah bertemunya dua kulit laki-laki sama perempuan yang sudah dewasa, yang sudah balik, ya, yang sudah balik. Kemudian itu juga orang lain, ya, orang tua saudara, ya, bukan ibu, kemudian bukan adik, bukan bibi, ya, pokoknya yang haram untuk dinikah, ya, yang haram untuk dinikah itu tidak membatalkan wudhu. Ya, jadi yang haram dinikah oleh kita itu tidak membatalkan wudhu. Kalau kita udah berwudhu, kenapa tangan kita bersentuhan? Ya, tersentuh atau memegang itu nggak membatalkan wudhu. Ya, yang haram dinikah, ya, yang dinikah. Tapi kalau umpama yang halal dinikah itu namanya membatalkan wudhu. Kayak umpama suami sama istri. Itu batal wudhunya, ya, batal wudhunya. Mau bersahwat atau tidak bersahwat tetap aja batal, karena itu asnabiyah, ya, asnabiyah orang lain. Kan itu muhrim itu muhrim di situ bukan muhrim artinya kita nggak batal wudhu. Muhrim di situ karena kita sahnya itu karena udah ada pernikahan. Jadi muhrimnya itu karena kita udah ada jadi boleh kita tidur sama bini, sama istri, tapi untuk membatalkan wudhu, batal wudhu antara kita sama istri kita, ya, itu. Kayak kita muhrim di situ bukan muhrim ini, bukan muhrim nasab, ya. Jadi yang gak batal wudhu itu ada muhrim nasab, ya, keturunan. Jadi kalau umpama ada saudara kita, dia yang haram kita nikahin, di situ masih wudhu kita tidak akan batal kalau kita bertemu dengan kita. Ya, itu. Nah, sini ada azabiyah, ya. Kabilan azabiyah. Bagaimana tangan kita memegang bocah kecil perempuan? Ya, ada bocah kecil nih. Ada bocah kecil, perempuan cakep. Kita udah wudhu, kita pegang. Tapi kita ada hasad. Awas. Ada hasad, ada sahwat. Ya, ada sahwat. Ini perangan bocah cakep apa nih? Kita udah wudhu, kita pegang. Begitu pegang kita ada sahwat, batal wudhu. Ya, batal wudhu. Awas. Ya, itu. Kita memegang anak bocah perempuan cakep begitu, pegang anak kita ada sahwat, ada getaran. Nah, namanya tubuh ini. Jadi bisa kata, ya, batal wudhu kita tuh. Ya, batal wudhu. Itu kalau anak kecil. Tapi kalau umpama anak dewasa mau bersahwat dan tidak bersahwat, tetap aja batal wudhu. Jadi kalau ada anak kecil, di situ ada ininya, ada jalan. Kalau umpama kita bersahwat,
ya, ada syaratnya, ada getaran. Kalau umpama kecil tetap wudhu kita itu batal. Tapi kalau umpama yang tua, kalau umpama kita yang dewasa, mau ada syahwat mau tidak ada syahwat, tetap itu batal wudhu kita. Kalau kita bertemu wudhu kita dengan perempuan yang bukan wudhunya, itu pembatal wudhu. Nah, kemudian di sini min ghairi hadirin, kalau tidak ada hari-hari, ya. Kalau tidak ada hari-hari, umpama kita memegang kulit perempuan langsung ke kulitnya nih, ya, itu hukumnya batal. Tapi kalau umpama megangnya ini ada ininya nih, ya, ada baju panjangnya atau ada sarung tangannya, itu tidak batal, ya, tidak batal. Karena di sini secara mazhab Syafi'i dimulai tanpa ada hari-hari batal. Berarti kalau ada hari-hari berarti kagak batal, ya, kagak batal. Ada hal soal dulu kan Nabi pernah mencium, ya, mencium Siti Aisyah, Aisyah ketika wudhu. Di situ nggak ada keterangan, apa itu Siti Aisyah yang pakai cadar. Kalau begitu, ya, kalau ada pakai cadar, ya, pakai cadar. Dan nggak apa-apa gini juga kita habis kita cium, masa pakai cadar itu nggak batal dulu kita, gitu. Tapi kalau mau langsung begitu ya nggak batal dulu kita, batal. Ada 3 nih yang bisa membatalkan wudhu nih. Ketika laki-laki atau perempuan bertemu, apa namanya, ini perangkat, ya. Satu yang tidak membatalkan wudhu itu adalah ketemunya kuku dengan kuku, ya. Umpama, ya, bini kita kukunya panjang, kita panjang, kita bertemu kukunya begini nih, ada kuku begini, ya, udah wudhu, ya, nggak batal itu, nggak batal, ya, gitu. Pakai kuku begini, ketemu kuku, gitu, ya, pakai kuku. Ataupun umpama kita nyolong perempuan pakai kuku, ini nggak batal. Satu kuku. Yang kedua yang tidak membatalkan wudhu ketika bertemu gigi ketemu gigi. Nggak mungkin kayaknya. Begitu umpama yang kita ngomong kita longos, kita longos, ketemu gigi aja udah, main gigi aja. Gigi dan koran, gigi ketemu gigi, ya kan? Gigi ketemu gigi. Yang ketiga yang tidak membatalkan wudhu itu apabila bertemu apa? Rambut, ya. Rambut itu ketemu rambut ya batal. Rambut kita panjang, rambut bini kita panjang, kemudian kita apa tuh? Dibasin. Ya, dicampur itu rambut kita, ya. Ngadu rambut kan. Rambut ketemu rambut itu kagak membatalkan wudhu. Kuku ketemu kuku tidak membatalkan wudhu. Gigi ketemu gigi pun tidak membatalkan wudhu, ya. Satu kuku, yang kedua gigi, yang ketiga rambut. Itu tidak membatalkan wudhu. Kalau bapak kita rapatan itu antara rambut kita, gigi kita dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Kemudian yang kelima, keempat, ya, masuk kubur adamin awal kidurihi ibadah hakim awal budul amsal. Yang terakhir yang keempat yaitu mengusap kubur, mengusap, ya, kubur anak Adam, ya, awal tapi kidurihi atau lingkaran kuburnya duburnya manusia itu membatalkan wudhu, ya. Dengan apa? Ibadah hakim dengan telapak tangan, ya, ibadah hati dengan telapak tangan, al-butunil asobihi atau dengan telapak tangan diri. Jadi begini, ada pertanyaan begini. Dulu ada yang nanya saya begini, ya. Kalau umpama yang membatalkan wudhu itu memegang, ya, memegang istilahnya kubur atau kepunyaan laki-laki, ya, kepunyaan laki-laki itu bisa batal wudhu. Apa dipegangnya oleh kita udah wudhu nih, kita udah wudhu, kemudian barang kita gatal, kita garuk
sentuhan. Itu bakal wudhu. Ataupun ya, ataupun kita langsung cuma pakai ini nih, ya, ini katakan, nah ini, ini pakai ini galonnya, jadi pakai galon ini mah nggak terasa ya kan, kayak gini ya, pakai ininya nih, gini, makanya itu udah nyelana, walaupun tanpa menghalang, ya, tanpa menghalang, walaupun langsung yang bakal kayak gini, pakai gini kata kalau ada penghalang, ya kan, itu. Tapi apa? Kalau lagi sholat batal, namanya bukan wudhunya, bukan sholatnya. Gerakan. Iya, gerakan kan. Begitu kita sholat Allahu Akbar. Batal itu gerakan, yang batal bukan wudhunya, sholatnya karena gerakan. Wudhunya kagak batal, sholatnya yang batal karena gerakan. Jadi yang dimaksud batal itu kita menggarong kubur atau kubur dengan langsung tanpa ada hari-hari. Ya udah, umpama gini lagi, kita udah wudhu, jadi kita udah wudhu, umpama contoh, Ari sudah wudhu nih, ya, udah wudhu, begitu udah wudhu, Ari bilang, Bang Abid, coba pegangin barang saya, umpama, kalau Abidnya sudah wudhu, yang batal siapa? Abi, walaupun yang pegang barang si Ari, Harinya nggak batal. karena batal. Tapi kalau sama-sama ngomong ya, pegang barang gua pegang sama lu. Oh iya. Sama-sama pegang, itu batal, ya kan? Batal. Tuh. Tapi kalau yang megangnya perempuan, nih bedanya, ya. Perempuan, umpama yang megangnya itu perempuan, walaupun itu perempuannya nggak belum wudhu, tetap batal, ya batal, karena itu yang memegang perempuan. Itu seperti umpama gini, ada suami lagi gatal, nyari gua gatal, nyari deh, lu udah wudhu belum? Ya, itu umpama itu, ya. Walaupun umpama belum wudhu, udah wudhu, tetap jalannya batal. Itu bukan sebab memegang kemaluannya, emang sebabnya karena bukan muhrimnya, paham nggak? Iya, itu. Kenapa kalau wudhunya bukan sebab memegang kemaluannya, tapi karena bukan muhrimnya, maka ada itu. Jadi itu siapa sih? Bertamunya dua muhrim yang orang lain, itu bisa membatalkan wudhu, bisa membatalkan wudhu. Atau begini lagi, kita udah wudhu kata mak kita begitu mandi itu baca tuh dimandi nama Habib, begitu dari mandi itu baca lagi itu bukan tuh dirinya tuh ya, padahal Habib sudah dulu kira-kira bahkan yang usia Habib batal walaupun itu orang bocah ya, walaupun anak kecil gitu dan begini. Nah ini kan bocah tuh yang begitu di sini nggak ada itu kayak keterangan gitu, pokoknya mah apa situ, pokoknya situ bangsa manusia, bangsa anak ada, mau kecil, mau gede, mau balik, mau tidak, ketika kita wudhu mau bukan barangnya kita batal wudhu, paham ya? Ada lagi pertanyaan, umpama ini, umpama kita udah wudhu, begitu kita jalan-jalan, ya itu ketemu barang siapa itu, ya udah bisa ada orangnya, kalau tahu punya siapa, Copot. Ya, coba mau kita jangan teriak nih, aduh kita ini ada yang tambah teriak nih, ketinggalan nih barangnya nih, coba ininya, ya umpama apa aja gitu, ada yang umpama ketinggalan barangnya, kita udah wudhu, ya kita ambil aja pegang. Kira-kira bakal nggak wudhu kita? Batal. Walaupun sudah bisa daripada yang punyanya. Apa? Di situ. Yang disebutkan situ bahasa manusia. Ya, walaupun sudah bisa dari orangnya, nggak tahu dia punya siapa barangnya ini, kita ambil aja kita sahabat dia. Gitu. Kita udah wudhu, bakal wudhu kita batal. Karena itu bahkan bahasa manusia.
manusia beda sama barang bangsa hewan binatang nggak batal ya kan. Kita ikut bantu kurban di masjid, kita udah wudhu dan kita pegang di kolotnya itu ya kan. Di kolot sapi umpama itu sapi agak batal ya, agak batal wudhu kita gitu. Ataupun umpama panas ataupun umpama apa tuh kumpul-kumpulnya itu binatang kita tepuk-tepuk ya, tepuk-tepuk itu kita udah wudhu, batal wudhu kita agak batal karena itu bukan manusia, bukan bangsa manusia tapi itu binatang. Ataupun begini lagi pertanyaannya, umpama Bang Ali udah wudhu, kata Bang Ali sini ada umpama coba pikir ke ayam menelur tuh coba itu pantatnya colok tuh itu iya ya kan. Cek telur. Coba periksa kali ada telurnya itu menelur kali. Kalau udah wudhu, batal nggak wudhunya? Kagak batal. Cuma tangannya jadi muka najis. Ya yang mau kasih periksa itu muka najis. Ya gitu. Karena najis yang batalkan wudhu. Begitu. Hukumnya muka najis. Sebenarnya begitu. Ya. Ini beda gitu. Ini nggak batal. Ya, yang batal itu situ tuh. Yang batal itu adalah kepunyaan manusia. Ya kan? Jadi kita udah wudhu isi sendiri. Ngapain batal? Kan? Itu sendiri kita nggak bisa pakai. Kena belutnya. Itu hukumnya batal wudhu. Ini begitu sampai begitu sampai begitu. Jadi awas hati-hati ya. Jadi mau batal wudhu ini saya kembali ya, takut ada yang paham karena banyak masalah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, untuk pertanyaan terakhir udah ya kita langsung pesan ngopi aja ntar. Kita doa aja. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik sallallahu ta'ala ala sahabatihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah ta'ala yang yuwafi ni'amahu wa yukabu majidah. Ya Rabbana alhamdulillah ya bagi li jalali karim wa atim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna hadayna ma'ana jam'an marhuman wa taqabbal min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan kasiran tayyiban mubarakan. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il wa tawaffana 'ala iman wa tawbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad subhanahu wa ta'ala wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.